debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya, kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus, tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama, kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector berarti nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada gini kan, antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beri. Jangan coba-coba kabur gitu ya, nggak ada cerita tidak mampu bayar pinjol, kabur, tidak mampu bayar pinjol, menghilang, pindah kota, pindah rumah, pindah kontrakan, bla 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 segala macam. Begitu yang disampaikan oleh Mbak Widya Sari Dewi atau apalah namanya, yang jelas panggilannya Mbak Kiki kalau saya nggak salah. Mbak yang ngomong tadi itu ya, cuplikannya di awal. Manis banget gitu loh. Ya, saya pribadi cukup terkesima dengan penyampaiannya. Dia yang mengarahkan, saya pribadi cukup terkesima gitu loh. Saya sampai ngelamun, waduh sesimpel ini ternyata gitu loh. Kok fakta di lapangan serumit itu gitu. Padahal kan dia cuman, kalau kamu tidak mampu bayar, datangi pihak leasingnya, datangi pihak pinjolnya, minta restrukturisasi, minta relaksasi, penundaan pembayaran, bla bla segala macam. Kalau kamu sengaja menghindar, kamu akan dikejar-kejar oleh debt collector. Kutipannya kan seperti itu gitu loh ya kan. Kalau seandainya kamu tidak kabur dan segala macam menghindar, ya mungkin kamu tidak akan dikejar debt collector, karena kita sudah ada POJK nomor 22 tahun 2023 gitu loh ya. Saya mau nunjukkan tentang POJK tadi yang disampaikan. Di dalam cuplikan itu kan beliau menyampaikan kita ada aturan loh. POJK nomor 22 tahun 2023 gitu loh. Seakan-akan POJK ini adalah penyelamat gitu loh, penyelamat banget, yang mana ketika POJK ini diterbitkan dengan adanya 7 poin di dalam hal itu gitu loh, seakan-akan pihak debt collector, baik itu pinjol, pelaku usaha jasa keuangan lainnya dan sebagainya, itu benar-benar takut dengan aturan itu, benar-benar takut gitu loh, benar-benar cemas dan segala macam. Saya mau tunjukkan nanti dan saya mau bahas nanti tentang POJK yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi itu. Tapi sebelumnya saya mau ngajak teman-teman dulu untuk melihat cuplikan video lengkap yang disampaikan oleh Mbak Kiki ini. Silahkan. Ya, debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya, kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus, tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama, kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector berarti nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada gini kan, antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pinjol, pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beritikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama, regulasi. Yang kedua, kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada ada pasal yang menyatakan bahwa POJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi POJK nggak boleh bilang, oh itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu, karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya
tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya, dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Nanti kebanyakan. Bagus banget kan? Saya aja sampai salut, saya angkat jempol 2 sebagai pejabat tinggi di OJK. Penyampaian Mbak Kiki itu dari tutur bahasanya, penerapan secara teorinya itu pas banget Mbak. Memang nggak ada yang salah dalam hal itu. Ya memang selayaknya kita sebagai debetur, ya memang seperti itu. Saya rasa ya, entahkah asumsi Mbak Kiki tadi menyatakan orang yang berhutang ini orang jahat semua atau kayak mana gitu loh. Cuman sesingkat pengetahuan saya, ini yang berhutang ini orang baik semua loh. Mereka mempunyai itikat baik, mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Hanya saja ketika mereka menunjukkan itikat baik itu tidak sesuai teori yang disampaikan tadi. Tidak semudah itu, Besti. Besti ya, atau tidak semudah itu bro gitu loh. Tidak seenteng kita mengucapkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbicara soal aturan, oke, kita tidak kekurangan aturan. Lihat di sebelah sini teman-temanku, ya, aturan penagihan kredit terbaru. Poin pertama, oke, poin pertama di sana kesimpulannya adalah dilarang mengancam, dilarang mengintimidasi, dilarang mempermalukan. Oke. Pinjol beserta dari pelaku usaha jasa keuangan lainnya tidak mempermalukan kok, tidak mengancam kok ya. Yang mengancam itu hanya debt collector yang tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Yang mengancam itu adalah hanya pinjol yang tidak menjelaskan mereka aplikasi apa. Ancaman itu bergulir. Ancaman itu selalu ada. Ya, saya juga mau buka satu juga gitu loh. Ini salah satu dari pinjol legal. Yang mana gitu loh, dia melakukan penagihan, tapi ada hal yang mereka sampaikan di dalam hal itu, ya. Dia sampaikan di dalam hal itu. Jangan sampai kami menghubungi kerabatmu, kontakmu, dan segala macam. Apakah ini bagian dari ancaman atau ini hanyalah hal kecil yang diwajarkan atau yang ya biasa aja dilakukan oleh pihak debt collector gitu. Terkadang ya, teman-teman semuanya, Anda masih bisa lihat tentang aturan penagihan dari POJK nomor 22 yang beliau sampaikan tadi gitu. Kurang lebih ya ini isinya 7 poin itu isinya gitu loh. Dan semuanya dilanggar. Ya, semuanya dilanggar. Kan 7 poin bagus tuh ya kan. Semuanya dilanggar. Yang paling banyak hari ini kejadian selain mengancam dan mempermalukan itu kayaknya udah hal wajib gitu. Tidak bisa dipisahkan lagi. Pinjol dengan ancaman, pinjol dengan intimidasi, pinjol dengan mempermalukan. Tidak bisa dipisahkan. Ini ibarat sayur dengan garam. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ya, hanya saja versinya sudah berubah. Yang dulunya mereka berani nyebutkan nama aplikasi, sekarang tidak lagi. Karena ada kata OJK, kalau misalnya terbukti, kita akan sanksi. Nah, karena ucapan sanksi inilah yang mereka hindarkan. Mereka tetap melakukan dengan hal yang sama, tapi tidak jelas lagi aplikasinya apa. Sehingga yang kita temukan hanyalah pesan buta. Buta benar atau tidak, teman-temanku? Ya. Anda pernah nggak mendapatkan ancaman tapi tidak jelas nama aplikasinya? Ketika ditanya berbelit-belit, mereka hanya mengaku dari pinjaman online, dan pinjaman online. Pernah? Itu pinjol legal, teman-teman. Itu pindar yang melakukan. Yang membedakan legal dengan ilegal adalah satu melakukan pengancaman, dia sebutkan nama aplikasi, itu disebut ilegal. Satu melakukan pengancaman tidak disebutkan nama aplikasi, itu legal. Ya. Tujuannya sih simple gitu loh. Ketika Anda melaporkan kejadian itu, OJK bisa menepis. Ya, OJK bisa mengkambing hitamkan kembali ini ilegal, ini bukan kami. Itu tujuan sangat simple ya kan? Itu yang nggak bisa dipisahkan. Habis itu yang paling marak sekarang adalah menagih di luar dari si konsumen. Ya, menagih di luar dari si konsumen. Apakah itu kontak darurat, di luar dari kontak darurat, bahkan orang kantor dan segala macam gitu loh. Ya, menagih di luar dari si konsumen. Kita kembali juga ke COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana fungsi kontak darurat. Kontak darurat hanya diperuntukkan ya untuk menanyakan keberadaan si debitur kalau si debitur tidak bisa dihubungi. Cuman ini fungsinya kontak darurat. Dan habis itu, sebelum nomor itu dijadikan sebagai kontak darurat, pihak penyelenggara atau pinjol wajib menghubungi nomor tersebut untuk meminta persetujuan, setuju atau tidak nomornya dijadikan sebagai kontak darurat. Dan itu harus didokumentasikan. OJK berani buka-bukaan.
Kalau berani buka-bukaan, buka semua data di pinjol, apakah mereka telah menghubungi nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat? Ada nggak dokumentasinya? Kita kembali ke aturan yang tadi. Dilarang menghubungi di luar dari si konsumen. Kita masih membaca soal kontak darurat. Belum lagi di luar dari kontak darurat. Ya, jadi nggak usah membaca-baca soal teori. Ya, kita mengakui kok aturan OJK itu lengkap. Aturan OJK itu cukup. Saking banyaknya aturan OJK, OJK pun bingung yang mana aja yang sudah diatur. Dia nggak tahu lagi gitu loh. Ya kan? Apa-apa aja yang sudah dia atur. OJK mengeluarkan aturan camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Uji pinjol-pinjol legal itu masih banyak yang di luar dari aturan yang berlaku. Ada kok yang minta akses log. Ada yang minta akses kontak. Kata OJK batalkan. Kalau dibatalkan hal itu, tidak membatalkan pengajuan. Tapi kenyataannya ketika kita tidak menyetujui, kita keluar dari aplikasi itu. Proses pengajuan kita malah terhenti. Sesuai fakta. Terkadang bagus. Ya, saya nahan napas teman-teman semuanya gitu loh. Bagus secara teori. Bagus banget. Yang mereka sampaikan sangat bagus gitu loh. Detail banget gitu loh. Tapi yang kita cari itu fakta di lapangannya seperti apa. Tidak semudah yang dia ucapkan, tidak seenak yang dia gambarkan. Orang melapor aja sekarang 7 tahun ke depan baru dijawab kok. Kalaupun dijawab ya dengan hal seperti tadi dijawabnya. Lakukan negosiasi, lakukan restrukturisasi. Pertanyaan saya adalah, mereka ini bukan bermasalah dengan bunga, bermasalah dengan penagihan. Apakah penagihan bisa kita negosiasi? Woi, kurangin dong, jangan sampai caci maki. Paling tidak bentak-bentak sedikit nggak apa-apa. Apakah bisa hal seperti itu? Ini pemikiran bodoh. Ya, jadi terkadang OJK itu tidak nyambung dalam menyikapi sesuatu. Yang dia sikap itu, yang ditanyakan orang tentang persi penagihan, yang dia jawab adalah tentang opsi pembayaran, diminta negosiasi. Orang ini tidak keberatan soal denda, tidak keberatan soal bunga. Yang menjadi sumber permasalahan adalah caci maki dan mempermalukan. Yang mana mau dinegosiasi? Oh, utangnya wajib dibayar. Oke, segi hutang dia selesaikan. Caci maki gimana? Apakah ini diwajarkan? Apakah ini dibiarkan? Apakah ini dilegalkan? Itulah yang menjadi kendala sampai detik ini. Saya rasa Mbak Kiki sudah ukuran istirahat kayaknya gitu loh dari OJK gitu loh. Karena terlalu lama di OJK kan membingungkan juga jadinya. Saking banyaknya melakukan literasi setiap hari. Sehingga bingung apa ini yang harus diucapkan gitu loh kan. Apa ini yang harus disampaikan. Sehingga Mbak Kiki sudah lupa pernah menerbitkan aturan begini. Tapi fakta di lapangan hal itu tidak terjadi. Ingat nggak keputusan Mahkamah Agung? Meminta kepada OJK menghukum untuk menyusun ulang regulasinya, melakukan peninjauannya, ya, sampai Kominfo juga dihukum, Presiden, Wakil Presiden, dan DPR juga dihukum. Ingat kan? Keputusan dari Mahkamah Agung, yang mana gugatan dari 19 masyarakat itu, setengah dari gugatan mereka dikabulkan. Apa yang dilakukan OJK? Yang dilakukan OJK bukan memperbaiki regulasi, tapi mengganti nama pinjol menjadi pindar. Apakah kita perlu tepuk tangan teman-teman semuanya? Gak ada gitu loh. Terkadang yang mendingan dia gak ikut konferensi pers gitu loh, daripada menyakitkan. Ini hampir sama kayak salah seorang petinggi OJK juga yang waktu itu diwawancarai oleh stasiun TV nasional juga, yang menyampaikan, wah mana mungkin pinjol legal kami itu cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Kalau ada yang mengakses di luar itu, berarti itu ilegal, ya kan? Ilegal gitu loh. Kalau pinjol legal cuman perbolehkan akses kamera, mikrofon. Alah, kayak nggak mau mempraktekkan, kayak nggak mau uji coba gitu loh. Tapi selalu bersuara dengan nada keras. Ya nggak sih? Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Harusnya kan ditinjau. Sebanyak ini laporan masyarakat, apakah ini dianggap sampah semuanya? Dianggap mereka ingin kabur semuanya? Mereka tidak ingin kabur kok. Ngapain mereka menghindar? Mereka tahu kok masalah ini cuma masalah perdata. Ending akhirnya juga nama mereka yang cacat. Ya, tapi karena caci makian ini, hinaan ini, itulah yang membuat mereka tidak tahan. Dan inilah yang harus diperbaiki oleh otoritas jasa keuangan. Saya rasa cocok sih, kalau asumsi saya cocok gitu. Semua petinggi OJK direvisi ulang.
Revisi kapan perlu. Semua OJK di Indonesia ini wajah baru semuanya gitu loh. Udah nggak bisa lagi gitu loh, kasus-kasus dana di rekening bank hilang, ini segala macam, ini segala banyak kasus-kasus itu. OJK ngapain? OJK hanya menunggu. Menunggu apa? Menunggu momen viral. Kalau nggak viral ya sudah, mati aja lalu kayak gitu aja gitu ya kan. Kalau nggak viral gitu loh. Kalau viral baru OJK habis-habisan membela semuanya. Yang dibelanya ya pinjol-pinjol mereka gitu loh, atau pelaku usaha jasa keuangan mereka, bukan masyarakat ini. Masyarakat kayaknya dianggap sampah. Benar nggak sih dari teman-teman semuanya? Coba kasih pendapat Anda dari cuplikan yang saya sampaikan tadi. Kalau saya sudah memberikan pendapat, menurut saya pribadi, ya Mbak Kiki ini kayaknya butuh istirahat kalau saya pribadi gitu. Butuh istirahat, mungkin beliau sudah capek, beliau sudah jenuh selama ini bekerja, mungkin sudah lelah banget gitu loh. Mungkin sudah saatnya untuk pengajuan pensiun gitu loh. Ya kan sih? Kayak gitu aja. Kalau usianya masih muda bang, ya usia masih muda kan bisa aja pensiun dini, udahlah itu gitu loh. Daripada statementnya terkadang teorinya bagus, yang kita cari itu praktek di lapangannya. Bukan soal datanya tapi faktanya yang kita cari. Cocok teman-teman semuanya, isi di dalam kolom komentar pendapat Anda dan share video ini sebanyak-banyaknya biar semua mata terbuka. Beginilah otoritas jasa keuangan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.